Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran prakarya kita yang pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mir'atul Hidayah. Saya akan mengajar prakarya kelas 7. Materi pertama kita adalah tentang kerajinan serat. Pengertian serat. Jadi serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, sifat serat sendiri itu nanti akan mempengaruhi sifat benang yang akan dia hasilkan. Jadi ketika seratnya itu bagus, halus, nanti benang yang akan dihasilkan juga sama. Nah, jenis dan karakteristik serat itu yang pertama ada serat tumbuhan, serat hewan, dan juga serat mineral. Jadi jenisnya serat itu ada 3 serat ya, masing-masing nanti memiliki karakternya. Selanjutnya adalah tentang serat tumbuhan ya. Serat tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada serat biji ya, ini contohnya adalah seratnya kapas. Kemudian ada seratnya kapuk. Nah, ini untuk serat tumbuhan untuk biji. Selanjutnya yaitu tentang serat batang. Contoh-contoh dari serat batang adalah yang pertama serat rami, kemudian ada serat enceng gondok, ada serat pelepah pisang, dan serat rosella. Serat daun terdiri dari serat lidah mertua, kemudian serat nenas, serat pandan, nanti juga ada serat nanas dan lain sebagainya. Yang terakhir dari serat tumbuhan ada serat buah. Contoh dari serat buah adalah yang paling sederhana yang sering kita jumpai, serat buah kelapa. Setelah serat tumbuhan ada serat hewan. Serat dari hewan ini bersifat menghangatkan. Biasanya bagian yang dimanfaatkan adalah bagian dari bulu-bulu hewan. Nah, bulu hewan yang paling banyak diolah itu adalah stafel dan filamen. Apa itu stafel dan filamen? Serat stapel itu adalah serat dari bulu hewan yang berbentuk rambut hewan yang biasa disebut dengan wol. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini gambar domba beserta dengan bulunya. Ini adalah bentuk dari bulu domba ketika selesai dicukur. Setelah stapel ada serat filamen. Nah, serat filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya yang ada di gambar ini ya. Ini adalah serat dari ulat sutra. Jadi ini sudah hasil dari sutra ya. Seperti ini bentuknya ketika masih mau jadi kepompong ya. Nah, nanti kepompongnya ini akan diproses kembali menjadi benang-benang halus yang disebut sebagai benang sutra. Berikutnya tentang pengolahan serat. Pengolahan serat itu bisa dilakukan pertama dengan pemintalan benang, kemudian penggulungan benang, kemudian pencelupan warna, dan yang terakhir adalah penenunan benang menjadi suatu kain. Nah, contohnya tadi misalkan dia dari kepompongnya ulat sutra, nanti dia dipintal dulu atau dipisahkan dulu dari kepompongnya, kemudian nanti benang-benang yang dihasilkan nanti digulung, setelah itu dicelupkan ke suatu pewarna supaya dia lebih menarik, dan yang terakhir adalah ditenun menjadi kain. Nanti kain-kain hasil tenunan itu akan dibuat menjadi suatu pakaian yang kita pakai sehari-hari.
Setelah pengolahan serat, di sini ada proses produksi. Jadi serat-serat yang sudah dihasilkan jadi benang tadi diproduksi dengan cara menenun, kemudian menjahit dan mengikat. Ini ada contoh hasil dari produksi bahan serat. Ini contoh dari hasilnya serat batang pisang. Kemudian ini dari bulu domba, yang ini dari enceng gondok, ini juga sama ya, dari pelepah pisang. Ini sebagian dari contoh-contoh hasil dari bahan serat, hasil produksi dari bahan serat. Contoh yang lain masih banyak lagi. Nah, contoh dari hasil produksi tadi mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.